Hai horror lovers, gimana kabarnya? Aku harap semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Bisikan Horor. Seperti biasa, aku akan bisikan alur cerita-cerita horor. Dan kali ini aku akan membahas film horor terseram yang pernah aku lihat. Film ini berjudul Lights Out, yang disutradarai oleh David Sandberg dengan James Wan sebagai produsernya. Film ini dirilis pada tahun 2016. Awal cerita diperlihatkan seorang ayah dan anak laki-lakinya sedang melakukan video call. Anaknya memberitahukan tentang keadaan ibunya di rumah yang senang berbicara sendiri. Sang ayah yang mendengar hal itu terlihat sudah cukup memahami kondisi istrinya tersebut dan mengatakan akan berusaha menyembuhkannya dari tingkah anehnya. Ketika rekan kerja ayahnya bergegas untuk pulang, tiba-tiba gangguan demi gangguan juga dirasakan oleh sang ayah, hingga akhirnya sang ayah pun mati. Di tempat lain, setelah menelpon ayahnya tadi, si anak laki-laki yang bernama Martin tersebut merasa tidak bisa tidur. Ia merasa janggal dengan ruangan kamar persis di depan kamar tidurnya. Perlahan-lahan ia mengendap-endap menuju kamar misterius itu. Didapatinya ibunya sedang berbicara sendiri dengan sesuatu yang bisa dibilang makhluk astral di ruangan yang sangat gelap gulita tanpa pencahayaan sama sekali. Did we wake you? What? Sang anak yang merasa aneh dengan kelakuan ibunya dan ketakutan, apalagi setelah melihat bayangan hitam, ia pun kembali bergegas ke tempat tidurnya lagi. Keesokan harinya, Martin pergi ke sekolah. Di sana ia berada di ruangan BK. Karena guru BK merasa aneh dengan sikap Martin yang akhir-akhir ini sering tidur di dalam kelas semenjak ayahnya tiada. Si guru BK berusaha menghubungi keluarganya Martin. Nampak yang datang ke sana adalah kakak tiri perempuan Martin yang bernama Rebecca, yang sedang ditemani oleh pacarnya. Ibu guru tersebut menanyakan beberapa hal ke Rebecca. Dia pun hanya menjawab bahwa dia tidak tinggal bersama Martin. Martin hanya tinggal bersama ibunya, di mana ibunya juga minum obat antidepresan. Rebecca dan pacarnya kemudian mengantarkan Martin pulang ke rumah ibunya. Awalnya, Martin tidak mau dan meminta Rebecca untuk menginap di apartemennya saja. Rebecca pun menolak dan menemani Martin turun dari mobil. Mereka berbincang bahwa Martin sering didatangi oleh sosok makhluk astral bernama Diana. Rebecca mencoba meyakinkan Martin bahwa Diana itu tidak nyata. Itu hanya sebuah mimpi buruk. Ketika memasuki rumah, Rebecca dan ibunya sedang berdebat di ruang tamu. Rebecca menyuruh ibunya untuk meminum obat dan pergi ke terapis karena ibunya mengalami gangguan bipolar. Ibunya tidak terima dengan ucapan Rebecca. Ia merasa dirinya baik-baik saja. Rebecca yang melihat kondisi ibunya yang tidak baik-baik saja
merasa khawatir dengan kondisi Martin. Ia pun menyuruh Martin mengemasi barang-barangnya untuk ikut menginap di apartemennya. Rebecca, please. Sesampainya mereka di apartemen, tampak semua baik-baik saja di awal. Hingga ketika malam pun tiba, Diana ternyata datang meneror kamar Rebecca. Rebecca yang menyadari bahwa makhluk itu menampakkan diri ketika gelap dan menghilang ketika dalam pencahayaan, dengan segera ia menyalakan lampunya. Pagi harinya, ibu guru BK menghampiri apartemen Rebecca. Ia mengatakan bahwa Rebecca tidak bisa menjadi wali untuk Martin. Ia harus melalui proses hukum yang panjang untuk membawa Martin, sehingga Martin pun dibawa keluar olehnya. Setelah Martin pergi, Rebecca mendapati lantainya ada bekas cakaran yang bertuliskan Diana. Ia pun kembali teringat masa kecilnya yang ternyata ia sudah dihantui Diana terlebih dahulu. Rebecca kemudian pergi ke rumah ibunya dan memasuki ruangan misterius tempat Diana bersemayam. Rebecca mendapati foto masa muda ibunya bersama Diana. Tak hanya itu, ia pun menemukan berkas rekaman dan foto-foto yang berisikan data seorang pasien RSJ yang menderita penyakit kulit, di mana dia sangat sensitif terhadap cahaya, dan dia juga terobsesi dengan seorang pasien helioterapi bernama Sophie, yaitu nama sang ibu. Terdengar dalam rekaman itu, Diana tidak mau menjauhi Sophie dan tak terkendali, sehingga ia pun diberikan tegangan listrik yang tinggi oleh dokter RSJ, hingga tidak sengaja ia pun tewas. Rebecca yang terkejut mendengarnya bergegas membawa berkas-berkas itu untuk ia jadikan bukti. Martin pergi ke apartemen Rebecca. Di sana Rebecca menceritakan tentang siapa Diana itu melalui berkas yang telah dikumpulkan oleh ayahnya Martin. Rebecca mengatakan mungkin akan bisa memutus koneksi ibunya dengan Diana jika pikiran ibunya bisa lebih kuat dan pulih. Namun hal itu dibantah oleh Martin karena menurutnya Diana tidak akan membiarkan mereka melakukannya, dan itu terjadi di diri ayah Martin. Rebecca dan Martin memutuskan untuk menginap di rumah ibunya dengan niatan agar masalah cepat selesai. Sekaligus Martin yang merasa tak tega meninggalkan ibunya sendirian. Ia juga merasa tinggal dimanapun akan tetap diikuti oleh Diana. Mereka memutuskan menyalakan semua lampu untuk berjaga-jaga. Ketika mereka terlelap tidur, tiba-tiba semua lampu di rumah mati. Rebecca yang terbangun mencoba menyalakan sikring yang berada di bawah tanah. Sang adik yang ikut terbangun juga mencoba mencari kakaknya sambil membawa lilin. Dan tiba-tiba Diana mencoba menyerang Martin. Disodorkanlah lilin itu ke arah Diana sambil berlari mundur menemui kakaknya yang berada di bawah tanah. Tak disangka,
Diana telah menjebak dan mengunci mereka berdua di ruangan bawah tanah tersebut. Di sisi lain, pacar Rebecca yang juga masih berada di rumah itu berusaha menolong mereka yang terkunci. Sayangnya, Diana berusaha menyerangnya, hingga ia mencoba melarikan diri dan keluar dari rumah itu. Martin dan Rebecca yang masih terkunci, mereka berusaha mencari pencahayaan lagi di ruang bawah tanah, karena mereka merasa senter dan lilin yang mereka bawa tidak akan cukup dan akan segera habis. Di sana terlihat mereka mencoba membakar kertas-kertas dan menemukan lampu UV. Lagi-lagi gangguan demi gangguan dirasakan oleh mereka berdua. What now? Tiba-tiba di luar terdengar suara mobil polisi. Ternyata pacar Rebecca tadi keluar untuk memanggil polisi. Polisi tersebut berhasil mengeluarkan Rebecca dan adiknya. Namun naasnya, polisi-polisi itu justru dibunuh oleh Diana. Rebecca dengan sigap membawa senter polisi untuk menjemput ibunya yang masih di kamarnya dan menyuruh pacarnya untuk membawa Martin keluar rumah. Ketika berada di tangga, Diana mencegah Rebecca untuk menemui ibunya. Dilemparkanlah Rebecca dari lantai 2 ke bawah. Sang ibu yang tidak terima anaknya disakiti mengancam untuk melenyapkan Diana. Ia berusaha menembak Diana, namun tidak mempan, sehingga sang ibu mencoba menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Menurutnya, Diana tidak akan ada tanpa dirinya. Dan benar saja, setelah pistol tertembak, Diana lenyap begitu saja. Bisa dikatakan ibunya ini merupakan inang dari Diana yang parasit. Dan mungkin juga Diana berasal dari sumber pikiran ibunya sendiri. Mengingat Diana sebenarnya juga telah tewas bertahun-tahun yang lalu. Demikianlah alur cerita dari film Lights Out. Cukup menyeramkan bukan? Menurut penilaian saya, film ini mendapat nilai 9,5 dari 10. Wow. Karena atmosfer yang dibangun cukup gelap dan menyeramkan. Wajah hantunya yang tidak terlihat, hanya tampil siluet-siluet, membuatnya terlihat justru jauh lebih menyeramkan dibanding hantu yang terlihat dengan jelas wajahnya. Jumpscare-nya pun cukup menegangkan dan hanya untuk yang bermental kuat. Penjelasan tentang sejarah dan asal-muasal Diana yang juga telah dijabarkan di film ini itu merupakan sebuah nilai plus tersendiri. Hikmah yang bisa diambil dari film ini yaitu siapkan senter dan lampu emergensi yang banyak ya guys. Bercanda guys. Jangan terlalu terobsesi pada suatu hal secara berlebihan ya guys. Dan tetap sayangi orang tuamu bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun juga mereka tetap orang tuamu. Oke horror lovers, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bisikan-bisikan horor yang lain. Kalian bisa like dan request film horor apa selanjutnya yang mau aku bisikin. Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you di next video. Bye.